Kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu materi memahami teknik komunikasi efektif yang akan dibawakan oleh Ko Ayawangsa Franky. Bapak Ibu boleh kita meriahkan hari ini dengan tepuk tangan? Ya, oke. Ya, luar biasa, kita punya semangat belajar yang tinggi sekali ya. Baik itu dari Semarang atau dari kota lain. Mau belajar, ketemu atau mau merendahkan hati untuk mendengar dan belajar ya dari narasumber yang tidak terkenal kan gitu. Ya. Oke, hari ini saya akan mengisi mungkin kurang lebih ada 4 atau 3 sesi. Ya, jadi tolong jangan benci saya. Ya. Sayangi saya karena akan ketemu lagi. Nanti sore dan besok. Ya. Nah, saya akan sharing hal-hal yang sudah saya lakukan ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru preschool atau guru TK ya. Saya punya pengalaman sebagai guru TK, guru sekolah minggu. Kalau Bante tadi nggak pernah sekolah minggu toh? Kalau saya pernah sekolah minggu, tapi jarang datang ya. Namun saya tergerak jadi guru sekolah minggu waktu saya SMA. Ya, jadi saya tahu situasi menjadi guru sekolah minggu itu tidak menyenangkan. Betul ya? Tetapi saya paksa diri saya supaya belajar tadi kata Bante, cirinya Buddhism itu atau Theravada itu mengurangi ego. Ya, semua orang jadi guru itu egonya harus kecil. Ya, kalau guru egonya besar nggak lama jadi guru, masuk rumah sakit koma, stroke dia. Betul nggak sih? Ya kalau kita jadi guru ya sudah anaknya susah diomongin kadang-kadang ya. Belum lagi orang tuanya, ya, belum lagi kakek neneknya, tante omnya, iparnya semua ikut terlibat ya, toh? Itulah nasib guru. Maka menjadi guru sebagai gerbang menurut saya, gerbang menuju nibbana. Ya. Dan kita harus tahu, semua agama besar dikembangkan oleh bukan pengusaha, tapi oleh siapa? Guru. Betul tak? Buddha guru, Nabi Muhammad ya guru, Yesus ya guru. Maka profesi guru itu profesi paling mulia harusnya, betul tak? Tepuk tangan buat kita semua yang guru. Yeay. Ya. Kurang keras tepuk tangannya. Ya. Jadi profesi guru harus kita yakini sebagai sesuatu yang mulia. Itu penting sebagai motivasi awal. Sebab kalau enggak berat. Sudah gajinya tadi enggak naik-naik gitu ya. Bahkan nggak naik itu bukan hanya nggak naik, kadang-kadang di bawah UMR, betul? Mau sewa kos aja berat gitu kan, makanya banyak yang tidur di wihara. Sudah tidur di wihara, banyak kesibukan di wihara, mau nggak mau. Jadi privasinya keganggu. Ya, saya punya pengalaman juga tidur di wihara. Ya kalau tidur di wihara kita nggak bisa buka musik keras-keras gitu ya, nggak bisa, ya toh? Harus santun ya. Ada umat jam 2 datang pagi-pagi bukai pintu, mau nggak mau, betul? Nah, jadi profesi ini memang menuntut khususnya di Indonesia. Tapi ternyata di negara lain, saya dengar misalnya di Finlandia, jangan jauh-jauh lah, Singapura ya. Bapak Ibu tahu gaji guru di Singapura berapa? Kurang lebih 30 juta rupiah. Sebulan, bukan setahun ya, sebulan ya. Dan saya juga baca di satu medsos ya. Kalau salah satu presiden atau calon presiden itu jadi presiden katanya ya, gaji guru akan dinaikkan jadi 30 juta. Katanya. Tahu calon presidennya apa? Nggak boleh kasih tahu, kita nggak kampanye hari ini ya. Tapi saya pikir ulang, yang bahaya sekolah swasta. Kenapa? Dia akan tarik biaya SPP-nya harus gede tenan untuk gajiin guru segitu. Kalau negara kan gampang, uangnya banyak, ya khususnya PNS. Maka nanti guru swasta tuh hilang semua ngelamar jadi apa? PNS. Tapi saya tidak bicara itu, tapi saya bicara bahwa ternyata ke depan, pasti saya yakin sekali, negara kita ini sudah mengarah untuk menjadi negara maju di Indonesia Emas 2045. 45 masih hidup nggak? Nggak tahu ya. Dan artinya mereka juga tahu bahwa negara bisa maju itu karena
pendidikan. Pendidikan bisa maju karena gurunya. Maka nasib guru hari ini pasti akan dipertimbangkan. Kemarin kita 3 malam 4 hari di Surabaya, Kemenak Bimas Buddha Pusat Jakarta gitu, mereka juga memikirkan sertifikasi guru-guru Buddhis di Indonesia. Jadi kita nggak usah tunggu ya. Yang jelas itu akan ada, tetapi kita nggak usah tunggu. Yang kita harus kuatkan hari ini sekali lagi motivasi, semangat kita sebagai guru. Maka seorang guru wajib beli ikat pinggang. Ya, supaya apa? Supaya hemat. Jadi perutnya diikat lebih kuat. Supaya apa? Nggak cepat lapar gitu kan. Karena uang paling banyak habis ternyata bukan buat beli sandang, tapi pangan, ya toh? Betul? Ya, kita lebih tega beli makanan 100.000 lebih daripada beli daleman 100.000. Kan di dalam ngapain mahal-mahal? Saya nek ono bolongnya ora ketok. Tapi nek makanan 100.000, ayo Pizza Hut gitu ya. Wah, gitu ya, padahal jadi gitu ya. Ya toh? Nah, itu kelemahan kita. Maka sebagai guru perlu ikat pinggang, ya, yang kuat. Terus mata itu sering tidur siang. Supaya kalau di mall tuh nggak jelalatan, aduh mau beli ah. Ya toh. Jadi belajar hidup hemat. Karena apa? Sekali lagi kalau enggak kita akan menderita sepanjang hayat. Maka guru-guru yang belum bahagia, segeralah temukan kebahagiaan Anda sebagai guru. Caranya gimana? Lihat anak didik kita. Dari yang nggak bisa jadi tambah nggak bisa, ya. Tambah bisa. Ya, karena anak didik itu menurut saya menjadi karya kita. Ya, dari dia nggak bisa baca jadi bisa baca. Dari dia nggak bisa duduk diam, ya, jadi tenang. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bagian yang buat kita bisa bahagia. Karena kalau kita nggak cari setitik kecil bahagia di profesi kita, berat banget loh. Saya ngalamin masalahnya. Beratnya apa? Ya tadi kita lihat teman-teman kita udah jadi manajer, ya toh, naik mobil mewah, ya toh, rumahnya wes bagus gitu toh, duitnya akeh, wes pusing kepala, betul? Maka sekali lagi untuk sebelum memulai kita belajar macam-macam, sebenarnya mindset kita harus benar dulu sebagai a teacher, sebagai seorang guru. Paham? Bisa? Kalau bisa tepuk tangannya lebih meriah sebagai guru, ya. Nah, setiap saya bilang guru SMB, teman-teman boleh jawab apa? Yes, gitu ya, bisa ya. Yesnya 3 kali aja. Yes, bisa? Oke, guru SMB. Oke. Nah, kalau ada yang nggak begitu, kita suruh ke depan ya, nyanyi lagu Terpujilah, gitu ya, bisa ya? Guru SMB? Nah, ada yang enggak, Anggi maju. Oh, Anggi masih kecil. Anggi enggak guru ya, sorry. Nah, bagi yang belum kenal saya kenalan dulu nih. Ya, kenalan penting tuh. Supaya tahu bahwa narasumber kita itu walau enggak terkenal, dia itu hebat gitu loh ya. Oke. Saya S1 saya saya S1 matematika di Gajah Mada, S2 psikologi pendidikan di Gajah Mada juga. Siapa yang sini Gajah Mada? Lulusan Gajah Mada? Enggak ada kan? Itu hebatnya saya, cuma 1. Weh. Karena masuk Gajah Mada waktu itu susah. Sampai hari ini mungkin lebih mudah ya, enggak tahu lah. Terus saya seorang Dhamma Duta, ya. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah kenal saya, sebagian enggak. Tapi yang jelas saya mengikrarkan diri sebagai Dhamma Duta. Jadi saya keliling kampung, keliling kota, ya, memberikan Dhamma Desana, khususnya bagi yang ngundang, gitu ya. Enggak tiba-tiba saya mau Dhamma Desana hari ini. Siapa kamu? Enggak, ya, yang ngundang. Terus saya juga belajar hipnoterapi. Nah, hari ini saya akan ajari hipnoterapi, ya, sesi ini. Kemudian saya juga ikut Pak Baja ya, Pak Baja tahun 96. Dan saya juga pernah biku sementara. Bukan lepas jubah loh ya,
Lepas jubah karena sesuatu loh ya, karena memang saya cuman ngabisin waktu cuti 20 hari ke Myanmar. Belajar meditasi metode Mahasi Sayadaw. Nah, nama Arya Wangsa itu dapat sertifikatnya dari sana. Ya, dikasih oleh Bante Ujanaka. Dikasih nama Arya Wangsa. Oke. Jadi generasi saya generasi Arya. Itu artinya Arya Wangsa. Wangsa itu kan generasi, Arya itu suci. Jadi generasi saya generasi suci, yang ini yang belum ya. Oke. Terus saya juga ikut Ehipasiko, belajar Dhamma Duta. Langsung diajari oleh Mom Handaka. Ya. Dan dari Ehipasiko lah saya bisa keliling India. Gratis pulang bawa duit. Ya, enak toh? Gratis pulang bawa duit. Selama di India tidur, enggak, kerja ya. Kerjanya jadi Dhamma leader. Jadi selama di bus, kan perjalanan panjang, 6 jam, 5 jam di bus itu sampai pantatnya panas. Ya, itu saya ceramah. Ada yang tidur, bagus, berhasil saya berarti kalau saya ceramah tidur itu berhasil, ya. Berarti apa? Membawa ketenangan. Ya toh? Dan suara saya pelan-pelan menghilang. Saya ikut tidur, ya. Jadi tugas saya Dhamma leader jelasin tentang ajaran Dhamma sepanjang perjalanan di dalam bus. Ya. Tapi dapat gratis tempat tidur sama kayak peserta, makan sama kayak peserta, ya. Peserta 11 hari, saya enggak 12 hari, enggak ya, tetap 11 hari, ya. Itu. Jadi saya sudah ke India, saya pekerjaan sekarang, ya, saya bukan pengangguran, ya. Jadi ceramah cuma cari uang, enggak. Saya ini mengisi seperti ini sukarela, teman-teman. Enggak ada tarifnya, maka senang orang wihara undang saya. Enggak beban secara mental gitu. Ya. Jadi saya orangnya sukarela aja karena memang saya mau menanam kebajikan. Sabtu Minggu saya libur. Ini istri anak saya tinggal terpaksa. Biasanya ikut. Ya biasanya saya ikut. Jadi bawa semua, maka Cik Jinjing pasti tanya, "Istri anak ikut enggak?" Pasti tanya gitu. Karena biasanya saya bawa. Hari ini saya enggak bawa. Karena saya dari waktu itu training dari Kemenak itu, Bapak, saya sudah enggak pulang seminggu ini. Ya seminggu enggak pulang. Ya belajar terus sekarang ngajar. Oke? Karena tadi kita mempelajari Dhamma itu harus bentuknya praktek, jangan omong doang. Ya salah satunya merelakan waktu kalau bisa bagi waktu. Merelakan pengetahuan kalau bisa bagi pengetahuan. Bapak Ibu ini merelakan waktu. Untuk apa? Mengembangkan diri. Ini termasuk kalau saya nggak salah tangkap, ini adalah Dhamma Dana loh. Baik yang membagi dan mendengarkan itu Dhamma Dana. Kenapa? Terjadi proses pembelajaran. Betul? Tepuk tangan lagi. Yes. Oke. Sudah ya. Saya kerja di Beta School di Surabaya. Gedungnya bagus, besar. Dan jadi salah satu sekolah Buddhis percontohan. Ya, se-Indonesia Raya. Maka kemarin mereka semua guru-guru dan pengelola sekolah Buddhis itu berkunjung. Betul ya? Ada saksi hidupnya sini? Mana tadi? Nah, ini saksi hidupnya. Ya, sekolahnya bagus, gedungnya bertingkat, ada lift lagi ya. Tapi nggak boleh dipakai sayangnya, untuk tamu aja. Oke, itu ke saya. Nah, teman-teman, saya sharing dulu sebelum kita praktek. Nanti saya akan praktek ya. Teman-teman bisa praktek. Pendidikan masa depan, teman-teman harus tahu juga bahwa hari ini kita sudah masuk era digital, betul? Siapa di sini yang nggak punya smartphone? Nggak ada kan? Enak. Kalau kita sebagai narasumber paling enak buat pertanyaan supaya peserta nggak ngacung. Beda ya. Siapa di sini punya smartphone? Tuh kan nggak ngacung juga tuh. Susah kan? Mendingan saya langsung tanya siapa di sini nggak punya smartphone? Nggak ada tuh. Paham? Begitu juga dengan anak-anak, jangan tanyakan siapa sini yang mau belajar, nggak mau ngacung, iya toh? Oke. Nah, teman-teman kita semua sekarang di era digital, mau nggak mau internet menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan saya pernah baca artikel, tingkat kemiskinan Indonesia tertinggi penyebabnya itu selain rokok, berikutnya kota. Iya, kota, mau nggak mau nomor kita kalau mau hidup bayar 5.000. Berapa usianya 5.000 itu nomor? 2 minggu katanya, betul nggak sih? Kalau nomor kita mau hidup, maksudnya mau tetap pakai nomor itu, ya harus kita suntik, betul? Bayar minimal 5.000, betul nggak sih? Artinya, penting nggak penting harus bayar 5.000, berarti itu salah satu penyebab tingkat kemiskinan Indonesia meningkat, karena harus bayar
kuota. Selain rokok ya. Ya. Jadi hari ini kita semua bekerja sukarela untuk Telkomsel, XL, ya Indosat, betul nggak? Kita jadi pegawainya mereka hari ini, betul? Secara nggak sadar kita ini disita kehidupan kita, kerja sampai tua, uang pensiunan pun buat bayar kuota. Ya enggak? Siapa di sini berani nggak pakai smartphone? Aduh, nanti nggak bisa WA, nggak bisa searching gitu. Nggak bisa googling, nggak bisa YouTube, nanti ketinggalan berita. Emang berita ninggalin kamu? Iya, oke. Nah artinya karena digitalisasi sudah luar biasa, internet sudah biasa, maka murid kita itu sekarang ini generasi yang berbeda. Kenapa saya susun bangku seperti ini? Ini kelas masa depan teman-teman. Nggak ada lagi narasumber duduk berdiri di tengah, diam statis. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang, enggak ada, itu pasti ditinggal. Maka guru sekolah minggu harus ngatur kelasnya supaya interaktif. Seperti hari ini saya minta panitia bikin maksimal 2 sub. Ini kan 2 sub. Nah, awalnya dikira seperti kelas, seperti tadi loh. Itu saya nggak suka, itu kelas masa lampau. Dulu pernah sekolah, ya kayak gitu kan sekolah ya. Sekolah hari ini seperti ini. Jadi tengah itu ruang aktivitas nanti. Jadi nanti teman-teman akan kumpul di sini dengan kelompoknya. Kita akan lihat, kita akan praktek juga. Lalu seperti ini teman-teman bisa saling lihat. Oh ya, oh dia ganteng ya. Wah, itu masih single enggak ya? Ya. Wah, kayaknya kenal itu. Nah, seperti itu. Lalu apalagi? Mau nggak mau narasumber itu harus lebih percaya diri. Nggak hanya percaya dengan dokumen data itu tok. Atau materinya saja, tapi dia harus interaksi. Dan ini akan menimbulkan apa? Atmosfer belajar yang lebih tinggi. Nah itu pendidikan masa depan teman-teman. Nah dilihat situ. Ya, ada istilah personalized learning. Hari ini belajar, kita harus tahu mereka butuh atau enggak, apalagi SMB. Iya kan? Enggak wajib, betul enggak? Mau datang silakan, enggak datang enggak dicari kan? Apa ada yang dicari? Ini Alpa 3 hari, enggak naik kamu. Loh, nggak naik malah seneng dia. Yes, nggak usah sekolah minggu lagi, betul? Ya, apalagi SMB tantangannya itu besar. Kenapa? Segi rule-nya itu nggak paten. Nek sekolah masih gampang ya, formal ya. Nama harus ditulis, kumpulin kakak, betul kan? Kumpulin apa? Keluar NISN, nomor induk sekolah nasional. Lah, nak sekolah non formal ada NISN ya repot ya. Dan anaknya datang semaunya, betul? Maka tantangan kita hari ini, kita harus tahu kebutuhan mereka. Mereka itu siapa? Bukan anaknya, parentsnya, orang tuanya. Karena anak nggak punya kebutuhan, anak cuma punya keinginan. Inginnya apa? Nggak diatur. Ya, anak itu sekali lagi ngikut siapa orang tuanya. Maka perlu survei, personalized learning itu perlu survei. Kira-kira SMB tempatku ini butuh apa? Orang tuanya butuh apa? Kelemahan kita sebagai pendidik kadang nggak survei, pokoknya datang duduk dengar, datang duduk bicara selesai. Datang besok anaknya datang lebih banyak lebih sedikit terserah. Ya, yang penting saya sudah selesai melakukan tugas. Itu guru lampau. Karmanya pas-pasan, karma baiknya pas-pasan. Tapi kalau mau karma baiknya luar biasa, kerja itu total. Nah ini salah satunya. Berikutnya. Loh, kelas sudah online remote ya, kita sudah ngalamin waktu pandemi. Ya, sekarang kita kurangi karena ternyata lag banyak sekali. Saya punya siswa juga naik kelas 1 gitu ya. 2 tahun dia pandemi. Kelas 1 terpaksa naik, nggak mungkin kita tidak naikkan, betul ya, pas pandemi itu kan. Semua naik, akhirnya apa? Nggak bisa baca, belum bisa baca, belum kenal huruf malah. Ternyata selama ini tugas diberikan dikerjakan siapa? Mama papanya. Karena nganggur, kerjaan kantor off. Supaya nilainya bagus. Ya, akhirnya apa? Anaknya gagal. Itu kalau kerjaan online yang anak didik atau peserta didik kita belum punya kemampuan mandiri. Oke. Berikutnya. Nah, kita harus membiasakan ya. Ini minimal guru. Guru harus terbiasa apa? Mau belajar setiap saat. Ya kalau guru sudah stop belajar,
jangan jadi guru, jadi buruh aja. Bedanya guru sama buruh tahu kan? Ya. Kalau buruh nggak usah belajar. Saya pernah punya mama masih sekarang ya. Kok pernah punya mama? Maksudnya mama saya pernah jadi buruh pabrik, bagian ngejahit. Dia pengawas. Saya pernah ikut ke pabrik sepatu gitu ya. Sepatunya mereknya kalau nggak salah Kappa atau Nike gitu ya. Jadi kalau bagian menjahit, ya sudah dia cuma jahit misalnya bagian untuk tali sepatu, ya udah dia jahitnya tali sepatu terus sepanjang hari. Ya udah kayak mesin, nggak perlu belajar itu. Pokoknya ya kayak gitu aja. Nanti sepatu model baru masukin lagi. Tidak perlu upgrade, itu buruh. Tapi kalau guru, wow, setiap saat, setiap waktu pelajarannya harus di-upgrade. Bukan materinya ya teman-teman, materi pengetahuan itu Bapak Ibu bisa cari di Google. Yang harus di-upgrade sesungguhnya adalah skill-nya. Skill apa? Pendekatan, mengajar, transfer informasi, itu harus kita pelajari. Oke? Terus, blended learning, artinya campuran. Hari ini kita bisa buat sekolah minggu online, bahkan Kemenak sudah bikin situs ya, satu web ya, bisa menjangkau umat Buddha dimanapun. Kalau nggak ada guru agama Buddha, sekarang bisa masuk web itu. Dan ada penilaiannya. Dan di web itu kita bisa belajar bertahap. Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cari aja Kemenak. Jadi namanya apa ya, saya lupa. Belajar mandiri atau apa? Ada. Ya, itu sudah blended. Kemudian, nah teman-teman, SMB itu please kurangi terlalu banyak teori. Ya, karena teori hari ini itu bisa di-searching, di googling. Misal meta adalah gitu ya, cinta kasih. Oke, hafalin ya. Ulangannya sama. Meta adalah. Nah, hari ini Mas Nadim ya meminta guru tidak hanya mengambil nilai lewat tes tertulis saja, tapi bisa mengambil lewat project, bisa mengambil lewat namanya formatif evaluasi. Artinya apa? Kelakuan setiap hari itu dinilai, dia responsif atau enggak, dia duduknya lebih tenang atau enggak, kita harus nilai. Nah, karena itu maka penjelasan teori di SMB harus kita kurangi. Yang penting di SMB menurut saya, buat dia mau ke SMB setiap minggu. Buat dia tertarik, mau ke sekolah minggu setiap minggu. Itu aja minimal. Jangan sampai dia merasa terpaksa, loh kok kalau gitu nanti mereka senangnya main-main. Yes, kita buat permainan. Permainan edukasi kan banyak sekali. Ya, misal permainan meta. Teman-teman semua sini, kita akan ada permainan namanya meta. Teman-teman tahu kan, meta itu cinta kasih? Tahu. Oke, ada permainannya loh. Caranya gimana? Teman-teman harus mengucapkan satu kata yang membuat teman kalian tertawa, tersenyum. Kalau teman-teman berhasil, ada hadiah. Kan menarik jadinya. Jadi ngomong ketemu, namanya siapa? Tolong dibalik namanya. Oh, Jennifer kamu kok cantik banget. Nah, ketawa dia, aku berhasil. Paham? Lah, lewat permainan. Padahal kita bahas meta. Dulu kan kita sebut meta, bahasa palingnya. METTA, meta gitu kan. Sampai ucapinnya persis kayak biku gitu ya, Bante. Meta gitu ya. Terus kita baca nama padanya, terus kita baca sumbernya dari Anggutara Nikaya susut panjang kali lebar. Pulang anak tetap marah, pulang anak tetap bicara kotor, pulang anak tetap bicara kasar. Nah, itu kesalahan kita mengajarkan karakter yang terlalu teoritis. Tapi kalau tadi kita buat permainan mereka harus ucapkan, kita kasih PR lagi di rumah. Ya, ibu bapak guru minta kalian buat video pendek, kalian ucapkan sesuatu yang buat mama papa kalian memberikan uang jajanmu lebih banyak. Wah gitu toh? Wah, dia ngerayu lah, belajar ngerayu. Karena apa? Meta itu kan niat baik. Lalu kalau ucapan itu kan berarti dia praktekkan. Kan jadi.
Jadi akhirnya pulang cerita tuh ke mama papanya. Dia praktek, mama papanya pasti akan bilang, wihara ini bagus banget. Anakku sekarang ngomongnya bagus-bagus loh. Ternyata ujungnya dia minta uang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena masih anak-anak hukumnya reward and punishment. Nggak bisa anak-anak kita minta suruh bijaksana. Kenapa? Memang secara psikologi dia nggak ngerti namanya bijaksana. Dia taunya bijaksana atau bijak sini kan gitu. Paham? Kadang-kadang guru itu melampaui batas tugas perkembangan anak. Paham? Jadi kita menggunakan pemikiran dewasa, kita paksa ke anak kita supaya berpikir seperti kita. Misal, anak ngomong kasarnya, Bu, ibu kayak babi. Misalnya ya, tiba-tiba saya pernah ada anak TK tuh bilang ke guru, Bu, ibu kayak babi. Guru yang nggak banyak belajar langsung, sini kamu, distrap, duduk sini. Kamu tahu nggak? Itu kasar. Ini guru masa lampau. Nggak boleh lagi ya, awas ya, gitu toh. Itu guru masa lampau. Lalu orang tuanya dipanggil. Bu, anak ibu ini sudah kurang ajar, ngomongin guru saya babi. Ya toh, ini guru masa lampau. Tapi guru masa kini nggak gitu. Anak bicara babi. Misalnya namanya Jennifer lagi ya. Jennifer tadi bilang Pak Franky babi ya? Iya. Pernah lihat babi? Belum. Loh kok bilang Pak Franky babi? Karena di rumah mama ngomong ke papa babi. Nah ternyata sejarahnya gitu. Nah hari ini guru masa depan begitu. Mencari akar masalahnya. Bukan kejebak dengan omongannya dan menggunakan omongan itu seperti orang dewasa ngomong ke kita. Lalu guru itu sakit hati dan resign. Itu kan gila itu guru. Aku dibilang babi. 10 tahun aku ngajar. Ya tuh dramanya mulai keluar. Akhirnya bikin sinetron. Gak gitu. Guru hari ini kita harus telusuri. Kenapa bicara babi? Ternyata benar anak itu gak pernah lihat babi. Lalu kita kasih lihat nih babi. Mirip gak dengan Pak Franky? Ya mirip ya matanya sipit. Oh yang matanya. Jadi Pak Franky ngomongnya gini harusnya. Pak Franky matanya mirip mata babi. Kasih tahu. Bukan Pak Franky sama dengan babi. Karena Pak Franky nggak punya ekor. Lihat gak cabai. Hidungnya enggak ya. Oh iya matanya aja. Matanya kayak babi matanya. Gak apa-apa. Jangan sakit hati. Itu guru masa sekarang. Paham ya? Ya itu. Oke. Nah. Oh sorry. Nah yang berikutnya ini, ya selain kita melakukan penilaian tidak hanya tertulis dan lisan saja, project seperti tadi, suruh mereka lakukan sesuatu. Because Lao Tzu guru yang senior di China sana mengatakan, kalau guru banyak bicara, dia bilang, kalau guru banyak bicara, murid mudah lupa. Betul gak? Ngomong apa tadi ya? Kayaknya ingat, tapi lupa. Itu satu. Kedua, kalau guru memberi contoh, anak mulai mengerti. Nah, meta itu seperti ini loh. Ya, Pak Franky bilang ke Jennifer, meta itu gini loh, bicara yang baik-baik. Jennifer baik, Jennifer hari ini sehat. Itu meta, kasih contoh. Maka anak mudah paham. Tapi kalau anak pengen peserta didik kita atau anak sekolah minggu kita supaya lebih paham dan bisa ngelotok gitu ya, suruh dia melakukan. Paham? Nah ini 3 cara mendidik. Kamu boleh bicara boleh, tapi jangan banyak-banyak. Lalu kasih contoh. Kemudian yang ketiga yang paling penting, suruh dia praktek. Maka saya nggak suka seminar, saya ngomong di depan ini sebentar aja, sisanya nanti kita praktek. Saya kasih contoh. Lalu kita praktek. Kenapa? Supaya kita lebih mudah nginget. Karena kalau praktek melibatkan banyak indera. Kalau cuma dengar indera apa? Mata mungkin dikit terus telinga. Betul? Tapi kalau praktek Anda punya fisik harus bergerak. Anda punya otak harus mikir. Dan akhirnya apa? Di pikiran Anda rekam itu duplikasi how to do-nya. Gimana cara melakukannya? Paham? Maka ke depan setelah kelas ini tolong di SMB kasih banyak contoh daripada bicara. Kasih banyak mereka berkegiatan daripada bicara juga. Kadang-kadang guru bingung.
Kok gimana kalau ngajak Pancasila? Pancasila Buddhis. Nggak usah literlak 5 sila itu nanti di SD SMP dia ngapalinnya, jangan di SMP, jangan. Ya, kasih aja yang contoh sederhana. Ya, tiba-tiba kita 2 guru datang. Kamu ya, kurang ajar ya. Kita harus praktek gitu depan anak-anak. Anak-anak bingung toh. Padahal kita lagi drama. Satunya langsung nangis, kamu kok kasar banget dengan aku gitu ya. Nah, anak-anak ini pelanggaran sila ke-4. Kan kasih contoh. Jangan tiba-tiba Pancasila 1. Ke-4, musyawadah weramani sikap padang sama diami apa? Lupa. Momo, kok momo? Depannya apa ya? Momo, musyawadah. Tapi kita buat adegan, langsung kasih contoh, ya. Belajar itu nggak harus dari atas ke bawah, tapi bisa dari realita. Nah, yang paling penting lagi itu kontekstual. Bicara itu yang dekat dengan anak. Tiba-tiba kita panggil satu anak, misalnya ganti. Namanya kok kebalik semua, nggak suka namanya. Oh, Sutardi, Mas Surtardi, pernah jadi anak-anak? Pernah, oke. Pernah nggak waktu jadi anak-anak sedih? Oh, sering ya. Sering, curhat akhirnya ya. Sedihnya kenapa? Ya waktu tidak diberi uang saku misalnya. Waktu nggak diberi uang saku sedih. Terus Mas Sutardi ketika nggak diberi itu ngomong apa nggak ke orang tua? Ya, ya kesel. Kesel diucapkan atau gimana? Oh, kadang diucapkan juga dulu. Iya. Ih, apa ya? Nggak berani ngomong sini. Ya maksudnya kayak, oh iya gitu, kayak banding. Kita giring gitu. Kita giring satu anak sampai dia ngomong, mama jahat banget. Aku nggak dikasih uang. Nah, ini kan musyawadah. Kita mau jelasin tentang musyawadah itu tadi. Misalnya, paham? Ya, jelasin musyawadah kontekstual itu artinya berangkat dari masalah si anak. Jangan dari masalah gurunya. Anak-anak, ketika kita melatih musyawadah, ini bahasa guru ceritanya. Kita harus bicara yang bermanfaat. Anak-anak bilang manfaat sama apa? Ketupat bedanya apa, Bu? Manfaat itu susah diterjemahkan oleh anak. Betul dah, anak SD itu manfaat itu masih bingung dia. Manfaat, faedah, waduh. Kalimatnya susah. Guru boleh paham, karena sudah lama S5 kan. SD, SMP, SMA, ya S5 dia, S1, S2. Sampai faedah itu sudah paham. Tapi anak-anak jangan begitu, jangan terlalu teoritis. Berangkatnya dari masalah dia, maka panggil satu, tanyain, giringin. Tugas kita menggiring. Pernah kamu kesel sama orang tua? Pernah. Kenapa? Nggak dikasih uang jajan tadi Pak Mas Sutardi ya. Pernah nggak kamu ketika nggak dikasih, terus reaksimu gimana? Dia sampai bingung lah. Kita langsung ngomongin, kamu ngomong apa kalau kamu kesel? Kan gitu. Supaya ucapan tadi, musyawadah kita mau ngarahin. Tugas guru begitu sekarang. Oh ya aku ngomong mama jahat. Nah, anak-anak, mama jahat tidak kasih uang jajan. Setuju? Setuju. Ya pasti setuju semua toh? Bagus. Koko juga setuju. Karena Koko juga. Nah kita harus deket sama mereka. Jangan terlalu jauh. Itu tidak baik. Wah kita bikin jarak. Akhirnya apa? Anak itu mengatakan, ya kamu guru. Saya anak-anak. Paham? Secara bawah sadar. Tapi kalau kita, ya setuju sama. Mama nggak kasih uang jajan, jahat. Setuju. Nah, baru kita setelah kita serasa sama si anak, ini sudah masuk hipnoterapi ya. Karena hipnoterapi prinsipnya harus ada kontrak sama audiens. Audiens merasa kita sama dengan dia akan mulai terbuka bawah sadarnya. Oh, guruku sama dengan aku punya pengalaman. Gak dikasih uang jajan dan sama ngomongnya mama jahat. Wih, sama. Ketika dia merasa serasa ada kontrak, ada ikatan, dia akan mulai mendengarkan dengan baik. Lalu kita mulai sugesti, tugas kita kan bukan berhenti di situ. Ya udah kita pulang marahi mama ya. Dah. Tugas guru naik berikutnya levelnya. Setelah masuk ke dunia dia, kita naik ke level berikutnya. Tapi benar nggak ya? Mama itu jahat, super jahat gara-gara uang jajan tok. Mulai mikir tuh mereka. Masa sih kita lupa waktu dia ngandungin kita 9 bulan, kasih video 9 bulan.
Wah, gitu tuh, kasih visual. Atau kita praktekin, kasih bantal. Anak-anak pakai bantal semua, masukin perutnya. Bisa tidur dengan baik? Enggak bisa, Pak. Lah itu mama kita. Masa gara-gara uang jajan, lalu kita bilang mama kita jahat. Paham? Langsung kontekstual. Nah enak tuh ngajarnya, benar gak sih? Tapi memang harus kreatif. Anda harus siapkan. Dari kapan? Dari sebelum Anda berangkat. Jangan pas hari H. Kalau saya bisa hari H. Hari ini saya nggak ada siapin kemarin. Bisa karena jam terbang beda. Udah lama saya mengajar, sebelum saya lahir. Karena kehidupan masa lampau maksudnya. Iya toh? Paham? Ini namanya kontekstual. Nah, di situ nanti muncul emphasis on well-being. Jadi maksudnya kita tuh tidak hanya fokus ke kognitif aja. Karena anak kita ke depan nggak perlu terlalu pinter teman-teman, Bapak Ibu semua. Sudah digantikan sama namanya artificial intelligence. Hari ini telepon kita aja lebih pintar dari kita. Benar nggak sih? Kita mau ke Surabaya, nggak tahu jalan, tanya Google, ya, Google Map. Ya dulu People Map toh, sekarang Google Map. Dulu sering buka jendela atau buka helm. Pak, niki kemana ya Pak? Ngiri kanan ya Pak? Nah sekarang, nggak usah. Oh karena belok kiri. Ada jurang, tetap belok kiri. Iya kan? Ya sekarang kita nggak perlu terlalu cerdas, nggak usah bersaing sama mesin. Tapi hari ini kita perlu sejahtera, ngajari anak supaya gampang sejahtera, gampang bahagia. Itu kuncinya hari ini. Karena ke depan manusia itu makin berkurang populasinya menurut saya loh. Karena apa? Negara maju, pergilah lihat data di Jepang, Korea, itu ya menikah nggak punya anak loh. Umur 36 baru menikah mereka. Perempuannya loh, bukan laki-laki. Setelah menikah, mereka nggak mau punya anak. Maka di Jepang sudah ada berita, di banyak tempat itu sekolahnya tutup. Bukan karena nggak berkualitas, nggak ada muridnya. Nggak ada muridnya. Hari ini Korea, Singapura, Jepang itu berlomba-lomba ke Indonesia. Dia memberi beasiswa, termasuk Taiwan. Dia memberi beasiswa siswa yang lulus SMP yang mau SMA di tempat mereka. Kenapa? Karena dia butuh darah muda. Dididiknya bukan kuliah loh, tapi SMA yang nasionalismenya lemah sehingga nggak mau pulang dan ngembangin negara dia. Dan seperti itu hari ini, maka kita harus didik anak kita itu lebih ke arah pengembangan mental, kecakapan mental, daya tahan mental, mudah gembira lah gampangnya, mudah bahagia, mau cerita, nggak nyimpen sendirian, akhirnya bunuh diri. Kan kayak Bapak Ibu saya lihat diam semua. Oh, karena saya dengerin ya, salah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Nah, yang terakhir tadi mengembangkan mental, maka pendekatannya menggunakan hypno-teaching. Nah, hypno-teaching ini salah satu pendekatan modern walaupun ilmunya ilmu lama. Oke, sekarang kita mulai ke kasus, ya kontekstual. Saya ajarin cara kontekstualnya sekarang. Bapak Ibu, di sini sampai jam berapa? 12 ya? 12.45 ya, oke. Bapak Ibu di sini, tolong angkat tangan, ceritakan masalah kalau dalam mengajar. Dalam mengajar punya masalah tentu? Ada? Oke. Tolong angkat tangan, apa masalahnya? Saya doakan yang ikut menjawab masuk surga. Oke. Masalahnya anak-anaknya nggak mau nurut kok. Terima kasih, Didit. Ya, kalau Bante kuis tak berhadiah ya, kalau saya doain aja masuk surga. Oke Didit, saya sudah doakan kamu masuk surga. Mau sekarang atau nanti? Takut dia kalau sekarang ya. Padahal enak, sekarang masuk surga gitu ya. Oke, masalah anak susah diatur. Ya kan? Betul? Masalah klasik? Ya, ada saja. Di dunia ini setiap anak itu sulit diatur. Betul? Tahu nggak kenapa sulit diatur? Ya, mana? Nggak mau diatur kok. Iya. Orang-orang tuanya dia nggak mau diatur, apalagi anaknya. Ya. Nah, masalah klasik kita sering sekali ketemu sama namanya anak susah diatur. Ya, saya tulis ini kontekstual. Anak susah diatur.
Alasannya nggak mau diatur. Ya toh, tidak mau diatur. Bapak Ibu sadar tidak sadar, kenapa anak sulit diatur? Sadar nggak disadar? Saya suka mengamati ya, karena saya pernah jadi guru, walaupun nasib saya jadi guru nggak lama. Ya, saya diterima sekolah langsung kepala sekolah masalahnya. Tapi karena jadi kepala sekolah saya bisa jadi observer, mengamati. Saya lihat anak susah diatur karena pas mulai mau masuk kelas, guru itu sudah menunjukkan angker. Ya toh, guru sudah menunjukkan monsternya muncul. Masuk. Duduk. Wes. Ya. Saya lihat guru saya, ada guru saya itu menunjukkan dia sebagai guru yang killer. Ya. Atau ditakutkan. Padahal orangnya lucu loh. Cuman gara-gara tegang rupanya. Tegang. Banyak guru itu nggak percaya diri sehingga menunjukkan ya aura-aura, energi-energi yang menegangkan. Paham? Jadi kenapa anak susah diatur? Karena energi yang kita kirim ke mereka itu energi yang menegangkan. Saya itu nggak siap. Maksudnya gitu. Si guru ini sebenarnya nggak siap. Jadi anak-anak pada normalnya memang harus sulit diatur. Itu normal baru. Kalau anak tuh duduk ya, misalnya anak datang ya. Ricky, ya. Duduk, oke. Ini gak normal. Ini malah anak yang gak normal. Ini berarti ketekanan stresnya dia tinggi sekali di rumah. Sehingga dia gak bisa ceria di usianya dia. Nah anak-anak kali itu anak ceria. Ya, anak susah diatur ini sesungguhnya anak ceria. Bukan problem maker. Bukan yang bikin masalah. Tapi dia ceria, cuman kita nangkepnya kurang ajar anak ini lagi. Ya kan kita pengennya anaknya tertib, duduk, baris. Ya, oke, nih. Padahal itu anak yang berpenyakitan. Secara mental dia nggak gembira. Nah, pertama kali betul sekali yang harus kita pahami, walaupun dengan masalah apapun di kelas ya, anak susah diatur, anak apapun ini, kita harus menangkap, memahami mindset kita, MS, mindset kita. Kita itu pas masuk kelas tegang enggak? Coba perhatikan, Bapak Ibu evaluasi sendiri, tegang enggak? Percaya diri enggak? Ragu-ragu enggak? Nah kalau kita masuk kelas ragu-ragu, itulah sebabnya anak itu ketransfer untuk gelisah. Ketika kita gelisah, ragu-ragu itu membawa gelisah. Kita gelisah, gurunya gelisah. Aduh, aku takut nih. Anaknya nanti nakal, anaknya nanti gini, anaknya nanti. Ya banyak toh pikiran begitu, gelisah. Energi kita masuk karena kita itu sebagai center of attention. Orang yang jadi center itu gelisah, ya pasti anak yang kita ajar itu ikut gelisah. Maka refleksinya bukan salahin anak, tapi perbaiki kitanya. Maka itu namanya kita mensugesti diri dulu sendiri. Waktu saya jadi kepala sekolah, saya bikin cermin di luar toilet. Ya, karena di dalam tidak mungkin, sudah penuh. Saya beli cermin di luar toilet. Saya ajari guru-guru. Sebelum kamu masuk kelas, tolong bercermin dulu. Di cermin ditulis, sudahkah saya bahagia? Harus jawab sudah baru masuk kelas. Saya bilang. Kalau belum bercermin lagi, sudahkah saya bahagia? Supaya guru-guru masuk kelas itu membawa kebahagiaan. Sehingga kalau anak macam-macam, dia tetap happy. Yes, anak ini ceria. Anak ini bukan anak nakal. Kenapa? Kalau mindset kita gembira, bahagia, lihat situasi apapun itu jadi gembira, sehingga apa? Punya ide. Tapi kalau kita masuk sudah tidak happy, tidak gembira, mau lihat apapun, bahkan anak diam, kita bilang, kok kamu diam aja? Paham? Jadi negatif terus. Nah, hypnoteaching dimulai dari kita menghipnosis diri kita sendiri. Sudahkah saya bahagia? Belum. Kapan mau bahagia? Nanti.
Oke, saya tunggu. Ngomong sendiri. Itu jawab sendiri loh ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri loh. Kapan ya? Tapi jamnya harus mengajar nih. Ayo cepet dong bahagia. Jadi di pikiran, ada pikiran lain yang saling berbincang. Ya kan? Pikiran itu kan berlapis. Maka pastikan Bapak Ibu masuk kelas sudah siap, sudah ready, sudah bahagia. Caranya sederhana, buat aja pura-pura bahagia. Oke, sekarang kita latihan. Ayo Bapak Ibu sekarang pura-pura ketawa. Ayo ketawa. Ketawa. Ayo ketawa. Ketawa. Pura-pura. Ayo ketawa deh. Ketawa dong lah. Ya. Ini sudah ada komunitas di India. Saya baca juga artikelnya. Komunitas ini komunitas ketawa sebelum bekerja. Ada, waktu itu saya baca artikelnya. Jadi komunitas ketawa sebelum bekerja ini akhirnya diriset sama psikolog di Amerika. Orang Amerika datang ke India itu cuma lihat komunitas ini. Lalu dia buat 2 eksperimen toh. Eksperimen 1, ketawa dibuat-buat. Ya, kelompoknya tadi ketawa dibuat-buat. Eksperimen kedua, kelompok tenaga kerja. Pas kerja langsung aja, nggak ada ketawa-ketawanya. Lalu dilihat hasilnya, performance-nya. Mereka yang ketawa walaupun dibuat-buat, itu sampai sore aja, lembur aja masih happy. Kerjanya optimal. Tapi yang ini belum pulang kerja aja udah ngedumel, kesel, capek. Nah ternyata untuk membuat bahagia itu bisa pura-pura. Pura-pura bahagia Kenapa? Bapak Ibu mau bisa saya tes ya. Bagaimana pura-pura itu ditangkap real oleh pikiran kita. Siap? Mau dites? Oke, siap. Oke. Dengarin instruksi saya. Bapak Ibu pernah tahu jeruk nipis? Bayangkan di depan Bapak Ibu ada jeruk nipis. Lalu Bapak Ibu belah bagi 2. Jangan banyak-banyak ya. Oke, lalu ambil sendok. Sendok mau tangan kanan, tangan kiri sendoknya silakan. Lalu tangan yang lain memeras jeruk nipis dan jeruk nipis itu menetes di sendok tersebut. Oke? Jangan lupa berikutnya masukkan sendok itu yang ada jeruk nipisnya ke mulut kita. Ada yang menelan ludah gara-gara cerita tadi? Betul? Ada jeruknya? Lah ya itu pikiran. Itulah pikiran. Dia tidak pernah tahu ini real atau tidak real. Yang dia tahu ada instruksi. Paham? Maka kalau mau jadi sotapana, pura-pura aja sotapana. Akhirnya jadi sotapana beneran. Ya, terlalu tinggi lah sotapana. Bahagia tadi. Bapak Ibu kalau bingung mau bahagia, pura-pura aja bahagia. Caranya gimana? Senyum. Iya, pura-pura ketawa. Pura-pura ketawa. Guru SMB? Ya, itu cara penyadaran. Ini mindfulness tadi. Paham? Jadi, menghipnosis diri, caranya sederhana, pura-pura aja. Karena starting on your mind, pertama kali mulai dari pikiran kita, itulah waktunya kita untuk memperbaiki diri dulu sebelum masuk kelas. Supaya apa? Kalau kita pura-pura bahagia, pikiran nangkepnya kita bahagia. Kayak tadi jeruk nipis tadi, kecut, sampai telan ludah loh. Ingat loh, menggerakkan lidah itu perlu energi luar biasa. Ya, otak itu harus distimulasi. Lalu menelan sesuatu namanya ludah. Ludah itu kan punya enzim, betul? Berarti apa? Jeruk tadi ya sudah mempengaruhi hormonal kita. Habis ini mesti ada yang mau pipis. Bohong kalau enggak. Karena setelah acara kan pasti ada yang mau pipis, dah. Paham? Ini trik sederhana yang mudah. Tapi Bapak Ibu pernah dapat belum? Belum. Di sekolah kan kita nggak diajari. Diajarinya apa? Pancasila. Tangkap? Jadi, apapun masalah di kelas, mulailah dulu dengan diri kita. Ubah mindset kita, hipnosis diri kita dengan pura-pura bahagia. Kalau kita sudah pura-pura bahagia, tadi akhirnya kalau pura-pura melihat jeruk, pura-pura jeruk itu masuk, akhirnya apa? Stimulasi otak kita memaksa kita untuk menelan ludah. Supaya daya itu namanya pertahanan toh. Supaya enggak terlalu asam, telan ludahnya.
Nah, kalau pura-pura bahagia, maka akan menstimulasi otak kita untuk apa? Menjadi problem solving. Kalau ada masalah di kelas, kita nggak lagi nyalain anak. Kita akan ubah cara kita menghadapi mereka. Biasanya kita langsung salahin anaknya. Seperti tadi, bapak kayak babi. Hahaha, bagus. Sini, sini, sini. Pernah lihat babi belum? Kayak gitu. Pernah? Wah, kalau pernah kita kaget toh? Enggak, oh babi yang mana? Babi yang mana? Ya. Kenapa? Karena kita happy. Coba kalau waktu kita ngajar tadi nggak happy. Pernah lihat babi? Ya tadi, model guru masa lampau. Awas ya, pulang sekolah kamu tinggal di sini. Bapak kemana? Saya pulang. Oh, tinggal sendiri. Paham ya? Itu hypnosis self. Sehingga kalau Bapak Ibu sering melakukan ini, ya syukur-syukur benar-benar bahagia. Kalau nggak bisa ya pura-pura aja. Maka kalau mau kaya, pura-pura kaya aja. Kaya kamu. Kayak apa? Kayak mental. Terakhir kayak monyet, ya gitu. Ya. Nah, itu hukum pikiran yang penting sekali menjadi kunci untuk melakukan hypnoteaching, yaitu mengubah cara kita memandang diri kita, membuat diri kita supaya punya suasana hati, punya suasana mental yang happy sebelum masuk atau sebelum ketemu dengan siswa kita. Oke, sekarang kita praktek. Kita praktek. Bapak Ibu tolong pikirkan satu kalimat yang membuat anak kita bahagia. Paham? Mau kasih contoh? Tidak usah, nanti ditiru. Pikirkan satu kalimat yang membuat anak kita bahagia sekarang. Pikirkan. Jadi kalau masuk kelas, kita pakai kalimat itu nanti. Ya, siap? Oke, sudah. Sekarang depan belakang ini saling praktek. Nah, depan belakang saling praktek. Gunakan kalimat itu. Ini kalau nggak ada kiri kanan. Ayo praktek. Gunakan kalimat itu. Lihat dia ekspresinya apa. Bahagia atau marah. 1, 2, 3 mulai. Ayo satu kalimat. Ya. Main yuk. Ya. Main yuk. Apa? Baik sekali. Oh. Kamu hebat. Oke, terima kasih, kamu juga hebat. Oh, balas-balasan akhirnya. Coba kamu ngomong apa? Kamu mau jajan? Jajan. Ayo ke food. Ayo ke food. Mateng nih. Ya. Nah, bukalah kelas dengan kalimat yang membahagiakan. Jangan masuk kelas, hari ini Pancasila Buddhis. 1. Lah. Anak-anak mau bermain, ya, pasti kan dunia mereka bermain. Ya kan? Mau bermain, mau. Siap mau main? Siap. Oke, Bu Guru hitung ya, 1 sampai 3, duduk yang tenang, kita boleh main. Kan gitu kan? 1, 2, 3. Oh, belum tenang, nggak jadi A. Terus temannya masih, tenang dong, maksudnya gitu kan. Betul nggak? Akhirnya kita punya asisten, bener nggak? Lah ya gitu. Itu teknik sederhana, jitu sekali untuk membangun suasana positif. Karena suasana positif itu penting dimulai dari si gurunya, mengawali kalimatnya. Maka saya ulangi ya, sebelum masuk kelas kan kita ngaca tuh, wah kamu bahagia, terpaksa bahagia. Oke, terpaksa bahagia toh. Wah, kita mulai memaksa diri kita bahagia. Aku bahagia. Senyum. Ya kan? Lalu pikiran otomatis mengeluarkan hormon bahagia. Wah, oh kerasa bahagia ya. Karena apa? Ketipu dia, ya. Otak kita ketipu, ya. Ketipu, dia mulai bahagia. Lalu kita mulai pasti bahasa tubuh kita sudah lain. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu, kalau di sekolah ada CCTV, SMB, ya masuk dengan nggak bahagia, masuk dengan pura-pura bahagia, lihat ekspresi dan bahasa tubuh kita. Mereka yang pura-pura bahagia dan bahagia, pasti ekspresinya terbuka. Nggak lagi begini, masuk kelas. Aku pura-pura bahagia ini, nggak bahagia ini. Pasti dia begini, wah ininya agak naik ke atas, matanya melebar, walaupun sipit tetap melebar gitu ya. Terus busung dadanya melebar, ya, nafasnya teratur. Karena tadi hormon bahagia tuh terbentuk.
secara otomatis. Ya seperti tadi, jeruk tadi ya, otomatis lidah itu ngeluarin ludah terus menelan, itu otomatis. Ya. Nah, karena otomatis tadi hormon bahagia itu akan membangkitkan selera kita. Nah, selera kita harus kita implementasikan lewat ucapan pertama masuk kelas. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Guru. Nah, kurangi kalimat negatif. Kadang-kadang kelemahan narasumber misalnya, wah habis makan siang mesti ngantuk ya. Salah besar, gak boleh gitu. Kenapa? Kita sugestikan dia ngantuk, bener gak? Habis makan mesti ngantuk ya, mesti lagi. Ya wis ngantuk beneran. Harusnya ngomongnya gini, wah sudah makan semangat baru. Betul? Bisa gak begitu? Bisa. Ya, jangan ngomong juga, ibu baru-baru ngajar nih, mungkin nanti salah. Oh negatif semua. Siapa yang mau denger gitu loh, paham? Ngomong aja, ibu memang baru, tapi ibu mau belajar bersama dengan kalian. Kan enak toh? Jangan nanti ibu salah, kalau salah minta maaf ya, terus jangan marah-marahin ibu ya, wush, semua negatif semua. Ya, karena itu tadi mindsetnya bukan pura-pura bahagia. Tapi mereka yang mindsetnya pura-pura bahagia dan bahagia, ngomongnya mesti ke arah yang positif. Ya, maka kalimat pertamanya adalah kalimat-kalimat yang mengundang audiens untuk bahagia. Maka penting sekali Bapak Ibu Guru memikirkan, mengingat dan menghafal kalimat pertama buka kelas itu penting. Kalimat pertama lo ya, ngomong apa ya? Halo apa kabar? Enggak, itu pertanyaan susah. Ya jangan buat pertanyaan, halo apa kabar? Sedih mis, wah repot tuh. Jangan buat pertanyaan tapi pernyataan. Semuanya bahagia, ye, gitu kan bukan pertanyaan. Maksa itu. Ya, kita sebagai guru harus maksa di awal. Nah, kalimat pertama ini kunci sukses semua narasumber di depan. Nanti Abi jatuh. Susah ngapal saya nama itu. Nama saya aja sering ketukar sama nama piaraan saya. Frankie, gitu ya. Nah, Bante tadi, kalimat pertamanya apa? Gak ingat ya? Tapi menurut Bapak Ibu, beliau termasuk speaker atau narasumber yang menarik gak? Apa yang membuat beliau menarik? Cara penyampaiannya, semangatnya, betul? Energi positifnya. Berikutnya baru kita lihat pengetahuannya, betul? Tidak ada yang di depan tadi ngomong, itu teorinya bagus banget, gak ada kan? Penyampaiannya. Maka itu tugas guru, bukan ngikirin materinya. Aduh, belajar meta, buka suta sana, buka suta sini, sampai di kelas ngantuk dia. Belajar apa ini? Bukan, tugas kita mikirin how to deliver-nya, bagaimana menyampaikannya. That's the point. Karena Bapak Ibu sendiri sudah menilai Bante yang mengajar tadi bagus itu karena penyampaiannya. Tunes-nya ini loh. Maka kalau pakai mikrofon, jangan begini, ya saya yakin Bapak Ibu semua bersemangat. Enggak kedengeran semangatnya. Yeay, ya, suaranya harus powerful. Ya. Tunes-nya enak didengar, powerful, kecepatan stabil, terus bahasa tubuh itu ngikutin. Enggak ada kalau pembicara menarik itu begini. Ya, saya ini pembicara yang menarik sekali. Tapi saya nggak bisa bergerak kemana-mana, begini aja, nggak menarik, paham? Ya, berikutnya baru aksesorisnya, visualnya, videonya, apapun. Bahkan saya belajar dari misalnya Bill Gates. Do you know Bill Gates? Ownernya Microsoft, yang kita pakai Windows, ya, Word, Office, segala macam. Nah, beliau saya lihat presentasi. Itu nggak banyak pakai teks, banyakan pakai gambar. Makanya mana? Nah ini, tuh gambar, teksnya dikit aja. Ya, artinya apa? Sekali lagi, jangan sekali lagi Anda berpusing ria untuk mikirin materi, tapi lebih fokus kepada penyampaiannya. Maka sekarang mulailah mengingat. Kalimat pertama masuk kelas mau ngomong apa?
sehingga menggugah anak berselera, duduk manis. Ingat, anak itu orang yang cerdas hari ini. Mereka tahu guru yang mana mau didengar, guru yang mana tidak mau didengar. Mereka bisa milih. Maka kalau nggak didengar, jangan kecil hati. Dan jangan salahkan si anaknya juga. Evaluasi diri. Sekali lagi, yang sangat-sangat peka itu usia anak itu adalah energi. Ya, kalau energi kita ini, mereka tuh peka sekali. Kita gelisah atau kita ragu-ragu atau kita ceria, itu mereka peka sekali. Maka kita sudah belajar hypnoself. Pertama kali adalah apa? Gimana urutannya? Sebelum masuk kelas? Yes, gampang ya. Kita singkat PH. Pura-pura bahagia, happy. Atau PB, nah, terserah. Setelah itu, yes, harus ada satu kalimat yang bikin anak bahagia. Sampai situ, paham? Gampang? Easy, right? Gampang ya? Oke. Ingat, teknik yang saya sampaikan, cara saya mengajar ini, saya pakai pendekatan yang kita pelajari. Kalau tanya sesuatu, misalnya gampang? Ya, gampang ya? Jangan gampang atau susah. Kita memberi celah negatif, yaitu susah. Jangan pernah memberi celah untuk anak kita. Mau atau tidak, itu celah. Ya, pasti ada yang jawab, tidak, kan ada pilihannya. Mau ya, mau ya, mau ya. Jawabannya mau atau iya, kan sama. Paham ya? Ini teknik juga. Ya, jangan beri celah yang membuat kita pusing sendiri. Saya itu pengen dia jawabnya iya. Kenapa kamu kasih pilihan tidak? Ya kan? Anak-anak mau belajar enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ya enggak ya. Enggak atau iya kan gitu. Padahal pengen jawabannya iya kan? Mau belajar ya? Oke ya? Oke ya? Oke. Walaupun enggak ada jawaban, kita jawab. Oke. Itu namanya menggiring massa. Ingat, kita ini adalah center of attention. Mereka menjawab atau enggak jawab, tarik aja. Karena anak-anak masih bisa begitu. Bahkan orang dewasa juga bisa begitu, ya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, gitu. Ini teknik juga. Oke. Nah, berikut yang paling penting adalah langkah berikutnya sekarang. Nah, kita akan praktek. Bapak Ibu pernah nggak sih kesulitan kalau mendiamkan anak? Ayo, pengalaman cerita. Mendiamkan anak. Oke, cerita. Pengalaman gimana? Mendiamkan yang seperti apa maksudnya? Kok tanya saya? Jadi mereka rame sendiri. Jalan-jalan berisik. Apalah yang punya pengalaman? Iya, karena saya itu mengajar di Nawa juga, jadi usia 2 sampai 4 tahun ya. Itu kalau ada yang aktif banget, terus ada yang banyak bicara gitu ya, karena dia itu banyak imajinasinya itu ya, kita begitu kadang kewalahan di situnya, karena begitu datang melihat sesuatu menarik, pasti dia tuh sudah tanya-tanya padahal belum waktunya bermain. Nah, terus ada yang dia tidak tertarik dengan duduk diam dan bicara sendiri atau lari-larian seperti itu. Ini banyak sekali cara dan ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Ya, dulu tuh pernah diajarin, katanya sering-sering diajak berbaris seperti itu, ya biar dia tertib, jadi ditahu. Terus ada kesepakatan di awal masuk kelas, begitu membuat kesepakatan kelas. Ya. Membuat menyalurkan energi dia yang yang anak aktif ini dibuat kegiatan sebelum ini tuh fisik motoriknya lebih banyak. Penyaluran energi ya, betul. Udah.
Oke. Nah, kita bisa menggali informasi dengan anak. Ya, saya kasih contoh ini. Kita nggak harus ngomong terus. Ya, kita kasih kesempatan. Tadi saya kasih kesempatan Bu Ratna untuk cerita. Nah, dari situ kan tugas guru adalah memetakan berbaris kesepakatan penyaluran energi supaya anak tenang. Ya. Berapa menit toh ngajar SMP itu? Berapa menit rata-rata? 2 jam? 60 menit? 2 jam, 120 menit. Oke, 120 menit baca parita dibuat 1 jam. Gitu. Karena pas baca parita biasanya tenang. Sama-sama udah, belum selesai. Oke, kita baca Jaya Manggala. Jaya Manggala Bahung Saca. Aduh, rata nasuta panjang. Pindah tempat. Anaknya pindah tempat. Oh iya. Orang tuanya juga pindah. Iki kok kakean baca parita iki. Apa jurusannya memang jurusan apa? Parita gitu ya. SMB parita gitu. Ya. Nah, betul sekali masalah klasik kita bahwa ada anak yang sulit diatur di dalam kelas. Ini sekali lagi setelah kita melakukan teknik PH tadi. Apa PH? Pura-pura happy, pura-pura bahagia, lalu buat kalimat, ingat anak itu bisa tenang cuman beberapa menit. Ya, jangan tertawa terbahak-bahak atau sudah langsung bahagia. Setelah kita melakukan teknik itu, anak duduk diam membatu. Enggak mungkin. Ya, itu bertahan 5 menit sudah bagus. 5 menit pertama. Maka kita perlu fase-fase. Ya. Nah, anak seperti Bu Ratna katakan tadi, anak itu belajar dari sesuatu yang rutin. Oke? Yang rutin. Maka kalau di rumah terbiasa tidak tertib, ya di sekolah pasti tidak tertib. Apalagi sekolah kita cuma hari Minggu. Anak dengan orang tuanya Senin sampai Minggu. Ketemu kita cuma Minggu, lalu kita punya idealis harus tertib seperti maunya kita, susah. Maka jangan banyak mau. Sebagai guru sekolah minggu jangan terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak-anak kita. Karena secara hukum pendidikan, secara pola pendidikan kita sendiri cuma sebentar. Ya. Ekspektasi itu kadang-kadang membuat kita jadi beban. Betul enggak? Dipesan sama kepala sekolah minggunya. Tolong anak ini harus lebih tertib. Pesan dari mama papanya. Kenapa setiap pulang sekolah minggu tambah enggak tertib? Balas aja ngomongannya. Emang sekolah minggu tiap hari? Sekolah minggu cuman hari Minggu dan itu pun maksimal 2 jam. Mengubah orang 2 jam itu mustajab. Paham? Jadi ekspektasi ini kadang-kadang memberikan stimulasi negatif buat kita. Aduh kok nggak berhasil. Kecuali tadi Nawa itu kan sekelas PAUD. PAUD itu kan bisa 3 kali seminggu atau setiap hari 5 hari ke sekolah. Ya atau lebih panjang. Tapi kalau fokus ke SMB nggak bisa. Lalu kalau gitu Pak Franky, boleh nggak kita bilang kami nggak bisa ngerubah anaknya? Oh nggak boleh. Itu cukup kita tahu aja. Cukup kita tahu supaya sekali lagi ini saya bicara mindset ya. Ini mindset penting sekali. Mindset tadi. Mindset Bapak Ibu guru SMB tidak perlu ekspektasi tinggi-tinggi. Mindsetnya sederhananya adalah dia mau mendengarkan kita, dia mau melakukan yang kita instruksi, itu aja. Terserah dia nanti berubah lebih baik atau tidak berubah sama sekali, tidak apa-apa. Tapi selama di kelas, dia mau dengerin kita, dan dia mau ikuti instruksi kita, dan selesai. Jadi nggak jadi beban. Paham? Tetapi dampaknya kalau dia sudah bisa ditertibkan oleh kita, mau dengar instruksi kita, biasanya akan lebih baik. Kayak gitu. Itu bonus lah ngomongnya gitu. Ya, maka mindset kita sekali lagi harus betul. Betulnya apa? Ya tadi, selama anak di kelas, dia ikut aturan main kita. Dia ikut
instruksi kita dan dia mau melakukan. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat atau belajar teknik yang baru supaya anak bisa duduk tenang, lanjut lebih mau mendengarkan instruksi kita. Ada satu teknik yang namanya pengiriman sugesti. Ya, kita akan belajar bagaimana mensugesti anak kita. Ya, nah tadi Bu Ratna sudah menyampaikan, mereka melakukan beberapa teknik supaya anak itu bisa tenang. Ya, ini berbaris. Misal berbaris ini maksudnya apa? Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi Bapak Ibu itu betul sekali pembiasaan itu penting. Ketika mau masuk ke ruang dan masalah sekolah minggu, ya saya akan cek coba. Tadi pakai sendal nggak? Pakai ya. Ajarkan mereka meletakkan sendal itu rapi. Sudah belum? Kalau yang belum, lihat besok kalau pas di sekolah minggu, lihat anak-anak berantakan enggak sendalnya. Kalau berantakan, di awal masuk aja sudah nggak tertib. Bagaimana di dalam kelas. Maka sekarang kita mulai mengajar anak di luar kelas. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke ruang sekolah minggu. Mereka masuk toh? Anak-anak tolong keluar dulu. Kenapa? Sendalnya sekarang harus rapi. Gimana caranya? Kasih contoh. Nah, diurut sini, rapi. Kalau ada rak sepatu, taruh rak. Ajari, ulangi. Jangan belajar dulu abidama, ya. Belajari dulu menata ini sandal. Oke? Dia belajar. Ulangi, kalau salah ulangi ya, sampai sempurna. Baru masuk kelas. Sekarang semua tolong kita main keluar dulu. Tes, ini kita tes. Sekarang anak-anak kita main di luar. Yuk masuk lagi. Lihat apakah dia nata sepatunya atas sendalnya. Kalau enggak, ulangi lagi. Nata lagi. Nah itu pelajaran pertama yang dimaksud dengan berbaris tadi. Pembiasaan. Bapak Ibu kalau berhasil membuat anak rapi menata sendal, berarti sugesti Bapak Ibu itu sudah masuk di program pikiran si anak. Guru iki telaten. Guru ini kok memang pengen sendal kita rapi. Ya, lalu kasihlah reward, tepuk tangan lah, apa stiker lah atau apa. Paham? Nah, ketika mulai masuk sudah tertib, yakinlah di kelas juga gampang. Ya. Itu satu. Lalu misal menggunakan alat wihara, kita lagi menggambar, menggunting segala macam. Ya, kita harus punya wadah. Nah ini manajemen kerapian juga. Jadi wadah khusus untuk alat yang tajam, misal gunting, gunting. Ya, cutter misalnya gitu ya. Ada tempat khusus untuk pensil warna, kertas. Nah Bapak Ibu juga harus membudaya diri sendiri. Ya kalau nggak ada tempatnya gimana Pak Franky? Rak, minimal rak. Kalau nggak pakai dus bekas saja dikasih bungkus, lalu bungkusnya ditulis kertas, tempat buku, tempat pensil. Ini pun pembiasaan. Diajari anak-anak sudah pakai pensilnya, ayo masukkan ke tempatnya, kembalikan. Ini di Singapura dilatih. Bapak Ibu kalau pernah ke Singapura, makan di tempat umum, kita nggak boleh modelnya piring ditinggal di situ. Piring bekasnya kita harus anter itu sendiri. Sekarang nggak di McD sama KFC juga sudah mulai begitu. Sayangnya nggak dikasih reward ya. Harusnya dikasih ayam lagi, taruh, kasih ayam lagi, taruh, jadi ayam gitu. Ya, tapi mereka sudah budayakan di Singapura dibudayakan begitu setiap anaknya. Sehingga sekali lagi mau nggak mau tanpa kita bicara lewat pembiasaan itu anak-anak mulai belajar manajemen, belajar tertib. Bisa diterapkan di kelas. Lalu berikutnya kan ada puja bakti ya biasanya. Ini altar, betul ya? Ada pemimpin puja bakti bergilir gitu ya. Nah pemimpin puja bakti kasihlah sesuatu yang berbeda dengan teman yang lain, misalnya kasih selendang,
Kalau pemimpin itu dikasih selendang, dipinjemin selendang. Dikasih mungkin kalau topi nggak pantas, apa ikatan kepala. Atau pin. Ya pemimpin puja bakti dikasih pin ya, karena kamu memimpin. Tapi pinnya balikin. Ini pin khusus pemimpin puja bakti. Supaya kelihatan apa? Beda. Jadi anak tahu, oh jadi pemimpin itu beda. Jangan sama rata, pakai kaos oblong, belum mandi, ileran di mana-mana gitu tuh, celana pendek, terus pas gini bolong di tengahnya, lah harus dibuat rapi karena dia pimpinan puja bakti. Kalau pakai celana pendek dikasihlah sarung misalnya, yang murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. Atau pakai nemtek ini kan bawa pulang nih, ditulisin pemimpin puja bakti, kalungin. Anak-anak, hari ini Ratna jadi pemimpin puja bakti. Ratna, saya kalungkan ini. Wah. Kesannya anak terpuji secara nggak langsung, berebut nanti. Aku mau, cuman masalah dipinjemin itu toh loh. Karena apa? Karena ada pembedaan. Ya, itu pemimpin puja bakti. Berikutnya, kelas. Nah, kelas itu dibuatlah seperti U, ya, atau L, atau lingkaran, circle. Ya, jangan berbaris seperti ini lagi. Anak cowok, anak cewek dipisah. Ini pesantren dah. Masuk masjid. Anak-anak enggak usah dipisah, enggak apa-apa sementara karena masih anak-anak. Jangan terlalu gender kita. Gender kalau sudah dewasa boleh karena memang dewasa itu pikirannya kalut gitu ya. Bu Ratna coba pegang temannya yang belakang laki-laki, kalut dia mesti. Mimpi buruk dia atau mimpi bagus gitu, kita enggak tahu. Iya kan? Mas Tri suruh pegang Mbak Ratna kan masih mimpi-mimpi dia. Paham? Tapi kalau anak-anak, ya menurut saya sih nggak terlalu perlu dipisah begitu. Ya, puja bakti pun jangan panjang-panjang. Puja bakti, ya, sampai mana? Sampai Pancasila. Bolehlah. Ya, terus jangan lupa diartikan. Anak kita nggak bisa bahasa Pali, bahasa Indonesia aja nggak lancar. Bahasa Pali, kamu tahu Panati Patawera Manisika Padang sama Diami. Oh saya taunya sama Ratna, sama Diami nggak pernah. Diami siapa? Apalagi yang Budang Saranang Gacami ya, kadang-kadang dia baca Budang Saranang Kacang mie itu apa asinan Bogor. Kacang mie. Ya, diterjemahkan. Loh, kalau nggak ada palinya gimana? Menurut saya sih nggak apa-apa. Yang depan aja lah Arahang sama Sang Buddha. Kenapa? Too much. Terlalu banyak memorinya habis waktu untuk belajar sikap. Ingat, goalnya SMB itu lebih ke sikap, bukan kognitif. Bukan apalan, ingetan, itu biarlah di sekolah. Tapi SMB lebih ke sikap, dia pulang ke rumah itu dia bisa tunjukkan ke mama papanya, lebih sopan, mau greeting, say hello ke mama papanya, permisi, ajari kayak gitu-gitu, maka SMB mesti rame, dicari orang. Bahkan umat lain minta anaknya dididik di SMB kita, katanya lebih sopan anaknya, rajin menabung lagi. Paham tak? Ya, ini teknik-teknik lain yang perlu kita kaji di dalam SMB kita sebelum kita masuk hal-hal yang lebih sugestif ya. Tetapi teman-teman perlu pahami penataan ruangan itu sangat mempengaruhi situasi psikologi orang belajar. Bapak Ibu tadi ngalamin toh duduk berjejer gitu sama seperti ini. Ada bedanya enggak? Boleh sebutin dong? Yang belakang, yang pojok. Ya. Bedanya tuh lebih, kalau yang tadi lebih sendiri-sendiri ya, kalau yang ini lebih membaur. Jadi kalau yang tadi yang pertama terasa kita hanya fokus pada satu orang. Kalau sekarang jadi termasuk saya jadi nggak ngantuk. Karena saya bisa kalau ngantuk sedikit, wah lihat nah sana. Malu gitu. Oke. Jadi malunya besar. Ya.
Ada lagi yang dari sini. Ya, apa? Tanya saya tadi. Mbak Dita. Dita. Oh, Dita. Apa Pak Ditanya? Bu Dita. Pasti bisa. Bisa lihat teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat saya. Ya lah, beda ya. Dari sini. Sini. Ibu kayaknya yang lebih senior ini. Ya bedanya kita bisa saling pandang yang satu dengan yang lain. Kalau duduknya berbaris seperti tadi waktu Bante yang ngajar kan kita nggak lihat masa kita mau nengok ke belakang teman-teman kan enggak. Kalau di sini kita bisa tepuk tangan saling melihat, bisa tersenyum-senyum gitu. Bu Rupiah ini romantis banget ya. Pasti anaknya banyak. Berapa Bu anaknya? Tuh kan? 1. Betul yang ketahuan. Ya, jadi penataan kelas itu memberi sugesti secara nggak langsung. Otomatis. Ya. Tadi Pak Kisru bahkan merasa malu kalau ngantuk sekarang. Ketok. Nanti uang transportnya dipotong. Ya. Nah, maka kalau kita pengen kelas yang interaktif, kurangi duduknya berjejer ke belakang. Barisan itu paling maksimal ya 2. Buat lingkaran. Guru menjadi bagian dari lingkaran. Bicara bisa lihat kanan kiri. Anak-anak menjadi lebih dekat. Ya. Maka untuk mengubah sekali lagi situasi kondisi anak tidak perlu banyak bicara sekali lagi. Tapi banyaklah melakukan kreasi. Tadi saya bicara, misalnya saya kasih contoh masuk ke kelas sendal ditertibkan. Mau pakai barang-barang wihara, barang-barang itu ditaruh di tempat yang ada judulnya. Ini pelajaran Montessori sebenarnya. Ya Montessori salah satu dokter yang sangat terkenal ya. Dulu dia ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi hari ini ilmu dia dipakai di seluruh dunia. Ya, yang pernah dengar Montessori. Nah, salah satunya dia ngajarin bagaimana anak diajarin ya, mengetahui barang itu sesuai kategorinya. Tempat minum misalnya dia bawa, jangan taruh di samping semua, kasihlah tempat minimal Bapak Ibu bikin meja kecil, taruh semua tempat minum di situ. Ya. Tasnya taruh di mana? Taruh di pojok sana, semua tas taruh di sana. Sehingga tadi anak belajar secara tidak langsung tertib. Tidak usah ditanya, ayo tertib ya, tertib sana, kamu ya, kamu itu kita naik darah. Darah mendidih. Lama-lama kita yang masuk rumah sakit. Gaji nggak naik, BPJS nggak turun. Ya, mau lagi antri di BPJS, tahu kan ya antrinya? Seminggu lagi ya Pak kembali, saya udah meninggal. Karena kalau saya pengalaman istri saya antri BPJS, saya bilang dia sakit gigi. Mi coba BPJS Mi, biar tahu pengalaman. Selain itu nggak bayar. Cobalah kita, sakit gigi 3 malam, akhirnya ke BPJS. Ke ini ya, vaskes pertama. Oke, vaskes pertama. Dok sakit gigi, langsung rujukannya dok. Iya. Bisa hari ini? Nggak bisa Pak, nanti malam. Atau besok. Oke, jam berapa? Jam sekian. Oke, langsung register pakai JKM ya di aplikasi. Kirim. Oke, datang ke dokternya. Dok sakit gigi dok, sebentar kita periksa. Wah ini harus rujukan di rumah sakit umum daerah Erlangga waktu itu. Kapan dok? Sebentar, saya lihat dulu jadwalnya BPJS. Oh ada jadwalnya BPJS tuh, nggak seperti rumah sakit lain. Ada jadwalnya. Ini kemungkinan 3 hari, kemungkinan. Gigi saya udah setengah mati, nggak bisa bobo. Kemungkinan lagi. Ya, inilah. Kenapa kita bicara BPJS? Apa hubungannya tadi? Tidak bayar. Apalagi? Ada hubungannya dengan tadi? Ada nggak? Ya iya kalau banyak emosi tadi kan.
Makanya kita harus cerdik sekarang sebagai guru. Jangan ngandalin emosi dan erosi. Jangan ngandalin teriak-teriak, marah-marah. Ya, karma buruk. Kamu ya bapakmu siapa? Sampai lupa ingetan kita. Padahal kita tahu bapaknya siapa. Gara-gara sakit jiwa kita lupa bapaknya siapa. Sampai nanya, kamu tahu budenya lagi ditanyain. Saking marah jengkel loh. Ya toh? Ya itu. Maka cara-cara lama please harus disingkirkan. Kita harus pakai cara cerdik, olah kelasnya, tertibkan di depan. Tertibkan sesuatu yang tidak butuh pembelajaran. Mulai dari sikap pembiasaan, mulai mau masuk sekolah, mulai duduk di sekolah, menggunakan alat-alat sekolah, sampai dia ke toilet. Kadang-kadang anak-anak permisi ke toilet, itu kan motong omongan guru ya, benar? Karena gurunya ngajarin begitu, kalau ke toilet permisi sama guru ya. Ya enggak? Kita bisa ngomong begitu, anak-anak kalau mau ke toilet, itu ada ada kartu ke toilet. Ini ide saya. Ada kartu, kita kasih jelas. Ini ya gambarnya ya. Jangan gambar burungnya, gambar toilet. Ini gambar toilet ya. Anak-anak kalau mau ke toilet, ambil kartunya, taruh di depan guru. Supaya enggak, Ibu mau ke belakang, satu lagi nyusul. Baru ngomong, belakang Bu, ke belakang Bu. Enggak selesai ngomong. Ya, tapi kan kita mau ngajarin sopan. Ngajarin supaya dia izin. Kita bisa pakai teknik lain, kasih kartu, kasih ke kita, atau kartu itu masukkan kemana, sehingga dia belajar tetap izin. Karena kalau ke toilet gak izin, gak pulang, kita bingung, kok anak kurang satu kayaknya ya. Hah? Iya gak tahu, wah hilang ternyata, repot. Ya, lalu yang berikutnya, ruangan. Ya, anak itu aktif karena ruangannya terlalu lebar. Ya, maka ruangan itu jangan terlalu lebar. Pak Franky, wihara kita ini nggak punya ruangan malah semuanya berlantaikan bumi, berpagarkan pohon. Wah, ditali pohonnya ditali. Jangan minder gara-gara nggak punya gedung. Jangan, ingat cerdik. Kalau nggak punya gedung, tanahnya luas, ya lahannya semuanya adalah lahan tak bergedung gitu kan. Luas banget Pak, anak kita hari ini datang besok baru pulang karena dicari nggak ketemu. Pakai tali rafia dibuatlah. Lalu ada ruangan yang kalau mau fokus anak harus katanya perbandingannya gini. Luasan dibagi 2 atau dibagi 1,5. Kalau anak kecil bagi 1 aja. Misal kita punya luasan 10 meter persegi, bagi 1 berapa? Berarti 10 anak. Di 10 meter persegi itu. Jangan 1 hektar 10 anak, ya. Ibunya ke sana. Nah, ini manajemen juga. Ya, belum mengajar loh ini ya. Ini kita baru bicara infrastruktur segala macam. Ini pun salah satu teknik bagaimana kita mensugesti anak lewat teknik tempat ya, lokasi dan segala macam. Lalu, supaya anak fokus, mainan itu jangan banyak ragamnya. Ada pesawat, ada mobilan, ada kereta. Ya misal tema transportasi gitu kan kalau ngajar TK. Ambil yang satu dulu aja darat. Kereta api. Munculin kereta api. Jangan di situ ada mobil, kereta api, truk segala macam. Padahal kita lagi jelasin kereta api. Anak bawa truk. Ini ya Bu. Loh salahnya siapa ini? Salahnya kita. Ya, fokus dulu satu benda. Saking kayanya dapat dana bantuan dari dinas, kita beli banyak mainan, anak-anak main, wah itu tuh. Sehingga nanti anak-anak jadi apa? Pendek fokusnya. Terlalu banyak. Maka saya kalau menterapi atau memberikan seminar ke orang tua menyumbang besar kegagalan anak fokus. Karena sering beli mainan yang banyak. Mainan tuh dibeli macam-macam. Sampai anak itu mudah bosen, gagal fokus. Atau fokusnya pendek. Anak saya jarang beliin mainan. Saya belikan dia kertas gambar. Dengan pensil
warna. Jadi saya minta dia atau arahkan dia supaya bermain dengan kertas dan pensil warnanya. Terserah kamu mau gambar apa. Terakhir dia gambar 50 gambar yang berbeda. Saya masukkan Facebook. Lihat di Facebook saya. Jangan sekarang. Ya. Itu gambarnya macam-macam, berwarna-warna. Karena sekali lagi orang tua mengarahkan. Kalau orang tua nggak mengarahkan dengan betul, ya itulah anak kenapa gagal sekolahnya. Karena fokusnya pendek. Kenapa fokusnya pendek? Terlalu variatif permainannya. Oh kasihan Pak, saya dulu susah. Saya tahu kamu dulu susah. Jangan bikin anakmu susahi kamu lagi. Ya kan? Kalau anak kita fokusnya pendek, kita yang susah akhirnya kan? 2 kali susah. Ya, anak-anak orang tua generasi lahir tahun 80-an pernah ngerasain susah. Seperti saya, TV itu setengah mati, mau beli, mahal. Sekali beli hitam putih. Ya kan? Kalaupun berwarna, stasiun cuma 1, TVRI. Ada lagunya kan? Aduh lupa sampai. Dan saya pun nontonnya cuma Sabtu Minggu. Saking susahnya. Hari ini ada streaming, ada Netflix segala macam. Dan kita beranggap jangan sampai anak saya susah. Saya kasihlah semua ke anak saya. Makanan berlimpah ruah, ya. Ayam itu dari kepala sampai kakinya dikasih gitu ya. Sayuran apa semua dikasih, vitaminnya dari A sampai Z dikasih. Ya supaya nggak sakit katanya segala macam. Akhirnya apa? Anak kita ngelunjak. Sukanya apa? Protes. Ya kan? Anak sekarang gampang protes kan? Gampang komplain. Kok panas? Kok dingin? Kok capek? Kok jauh? Kan gitu-gitu. Nah itu siapa yang salah? Mak bapak bukan anak Nah kita sebagai guru sekali lagi latih anak kita ya dengan situasi yang paling minimal. Jangan berlimpah ruah. Dengan minimal dia bisa tertib, gampang. Makanya banyak anak yang jadi presiden itu anak desa, betul loh. Gak pernah kita lihat presiden itu anak pengusaha. Soekarno, Soeharto, Jokowi, ini anak susah semua ini. Jokowi dulu malah tinggal pinggir sungai. Jangan-jangan makan tidur di sungai juga. Maksudnya mandi segala macam airnya dari air sungai itu. Bengawan Solo atau Brantas. Bengawan Solo, Brantas Surabaya ya. Nah artinya apa? Semakin hidup itu dibuat minimal, otak ini jadi maksimal. Bapak Ibu harus perhatikan itu. Otak kita bisa kerja kalau ada pressure, ada tekanan, ada stres. Maka sejak kecil kita harus munculkan stres kepada anak kita. Wah, Pak Franky yang benar. Ya ini stres itu ada 2, Bapak Ibu harus tahu. Secara psikologi stres ada 2. Stres. Ada 2. Stres. Sama stres. Atau ini di depresi. Depresi. Nah, stres yang baik namanya eustress. Ini yang bisa bikin kita sukses. Eustress. Stres yang nggak baik namanya distress atau depresi. Artinya stres itu tetap ada 2 kemungkinan. Cuman kalau mau sukses harus ada stres yang positif. Stres positif itu apa? Kasih challenge ke anak didik kita. Jangan flat. Ya anak-anak cukup sini tulis meta aja, huruf 5 berapa? 5 huruf ya, meta. Sudah selesai. Oke, pulang. Enggak menantang, Bu. Ya, bikin yang menantang anak-anak huruf meta kita akan buat seukuran tembok wihara. Wow, besar sekali. Anak-anak akan mewarnai sebesar itu. Wah, gitu, menantang. Ya, bikin sesuatu yang menantang. Ya, karena stres yang menantang itu akan membuat dia membangkitkan kemampuannya. Ya, jangan yang biasa-biasa. Oke, sekarang cukup yang itu. Sekarang saya mau langsung ke inti, karena waktu sudah mulai dekat.
Bapak Ibu, siapa yang mau dibantu untuk sembuhkan fobianya? Siapa yang punya fobia? Takut serangga, takut tikus, takut uang, takut rupiah. Galak. Ada fobia? Yang mau disembuhkan, maju ke depan, saya praktekkan, Bapak Ibu nanti lihat bagaimana sugesti itu menyembuhkan fobia dalam hitungan menit. Nggak perlu setahun, 2 tahun, nggak perlu obat. Ya, tapi lewat sugesti. Ada? Fobia suami? Apa Ratna? Jatuh. Di sini ada jembatan. Enggak, kita harus praktek. Habis ini jembatan ada yang kamu takut di sini, yang ke wihara. Turunan ini takut enggak? Turunan tangga ini takut enggak? Agak. Takut ya? Oke, sini. Sini duduk tengah, saya praktekin. Karena mau keluar dari fobia atau ketakutan dengan jembatan? Enggak jembatan, mati air, oke. Mau keluar dari, jadi air kalau berenang juga takut? Iya, karena itu, apa namanya? Hah? Enggak, kalau mandi enggak, maksudnya kalau genangan air itu pasti takut. Genangan air yang banyak kayak rawa, sungai gitu. Enggak. Nah, ini kita nggak ngeledek loh ya, ini saya harus deskripsi. Bapak Ibu saya ajarin tekniknya ya. Jadi pertama deskripsikan masalah dulu. Oke, ulangi ya tekniknya tadi deskripsikan. Jadi Mbak Ratna betul enggak ya, ini betul enggak saya tanyain. Betul enggak kalau Mbak Ratna takut dengan air bergenang yang besar volumenya, betul ya? Ya, betul. Lalu berikutnya teknik kedua, tanyakan Mbak Ratna setuju saya bantu untuk keluar dari masalah itu? Setuju. Ada namanya kontrak. Dengan siapapun kita harus kontrak. Setujukah saya bantu? Jangan sok baik. Tak bantu ya? Kamu siapa? Nah, repot toh. Oke ya, setuju ya. Oke, kalau setuju Mbak Ratna, izinkan saya untuk bantu. Ya. Boleh. Kalimat berikutnya, izinkan saya. Ya, maka dengan anak didik kita harus ngomong, izinkan ibu guru bantu kalian ya supaya lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya. Lebih loh ya, bukan pasti ya, tapi lebih. Oke. Oh ya, oke ini. Oke. Nah, sugestinya kita nggak perlu tutup mata, tidak perlu dia sampai tertidur. Tidak perlu juga dia harus kayak kuya-kuya gitu, enggak ya? Ini enggak. Dia enggak akan cerita kok masa lalu saya pernah ditampar oleh kekasih saya, enggak usah. Enggak, ini enggak ada hubungannya. Ya, ini cuman sugesti supaya fokus Mbak Ratna kita bantu keluar dari ketakutan terhadap air yang bergenang. Maka nanti tesnya di mana? Mau di jembatan ini, turun tangga ini takut enggak? Enggak ada air tapi ya. Oh, enggak. Air bergenang di sini di mana? Kita harus tes. Tapi kalau nggak ada, kita bisa tes lewat contoh. Ya, misalnya gini, Mbak Ratna. Sekarang kalau Mbak Ratna membayangkan, ya, teman-teman yang di sini bisa lihat ekspresinya ya. Langsung takut. Ya, bayangkan bisa takut ya. Keringat dingin. Iya. Napasnya, ekspresinya lain ya, takut ya. Oke. Sekarang keluar dari tempat itu, keluar. Tidak usah bayangin, keluar. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Oke, bagus sekali. Lagi, tarik nafas yang dalam. Oke, relax. Sekarang Mbak Ratna, dengan kekuatan pikiran Mbak Ratna bisa pilih tempat yang menyenangkan. Apapun. Apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pilih aja. Mall. Itu bukan tempat yang menyenangkan, membuat pusing. Bu. Itu bikin pusing, malah banyak genangan itu. Aduh. Oke, sudah tentukan. Dalam hitungan ketiga tempat itu muncul. Ya. Oke, deskripsikan tempat itu. Di luar atau di dalam? Di luar. Di luar. Sendirian atau dengan yang lain? Sendirian. Sendirian. Apakah itu
alam terbuka? Ya, Apakah itu sungai? tidak. Bukan pastinya. Apa? Boleh cerita? Nah, muncul lagi. Bukan. Tempat yang menyenangkan tadi apa? Gunung? Ya. Pegunungan? Iya. Oke. Tahu nama gunungnya? Oh, enggak. Enggak. Oke. Berarti banyak pohon? Banyak. Oke. Lalu Mbak Retna di situ sendirian lihat warna hijau tentu? Ya. Rumput-rumputan, Iya. pohon-pohonan. Iya. Oke. Nikmati kondisi di sana. Nikmati, lalu tingkatkan nikmat ini menjadikan pikiran Mbak Ratna lebih tenang. Oke, saya akan izinkan Mbak Ratna untuk menikmati dan meningkatkan ketenangannya. Saya hitung mundur, ya. Hitungan mundur itu membuat Mbak Ratna lebih tenang, lebih rileks. Oke, 3 semakin rileks, Mbak Ratna bisa jelajahi pegunungan tersebut. Lalu menghirup udara segar di sana, merasakan kesejukan udaranya, kemudian mendengar suara-suara binatang yang menyenangkan, lalu juga bisa melihat bunga-bunga jika ada di sana. 2, semakin rileks, semakin tenang. Dan 1, Mbak Ratna boleh memberi nilai, 1 sangat tidak rileks, 10 sangat rileks. Berapa nilainya? Sekarang. Ya, sekarang. Oh, sekarang enggak Silakan. sampai 10 sih. Enggak apa-apa, dari 1 sampai 10? 8. 8. Oke, bagus sekali, 8. Mau ditingkatkan lagi? Boleh. Oke, sekarang. Sebentar kok. Ya, silakan. Karena kalau saya membayangkan saya di luar pemandangan itu pasti ada kaitannya sama air. Oke, kita hindari air, semua air dicoret. Pegunungan itu biasanya nggak ada air, nggak ada, maksudnya jarang ada sungai, ya kan? Bisa mungkin mendaki gunung. Nah, kalau suka dengan mendaki gunung. Ya. Oke. Oke, pilih tempatnya lagi. Boleh. Yes. Oke, tingkatkan. Mungkin mau ajak temennya supaya lebih rileks, lebih menyenangkan. Oke, silakan. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Berapa nilainya? 1 tidak rileks, tidak menyenangkan. 10 sangat rileks. 10. Oh, oke. Oke, pikirannya sangat rileks. Tarik nafas yang dalam. Nikmati rileks ini, ya oke. Terus tarik lagi, hembuskan. Sekarang izinkan Mbak Ratna membawa relaksasi ini, ya pikiran tenang ini, menuju ke ruangan yang lebih rileks lagi. Ya, ruangan itu bisa capai dengan cara Mbak Ratna menginjak kakinya ke tangga turun otomatis, atau kita sebut eskalator. Tahu ya eskalator ya? Oke, kalau Mbak Ratna mengizinkan eskalator itu muncul di depan Mbak Ratna, saya akan hitung setelah hitungan ketiga, hitungan maju dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga Mbak Ratna menginjak eskalator itu, dan eskalator itu membawa Mbak Ratna turun ke ruangan yang sangat rileks. Oke, siap? Sudah. Oke, hitungan dimulai. 1, semakin dekat, kakinya menuju eskalator turun. 2, dan 3. Betul? Sudah ada di eskalator tersebut? Sudah. Oke, sudah menuju turun, ya? Sudah. Oke, kalau sudah sampai ruangan itu, Mbak Ratna bisa mengatakan sudah sampai. Kalau belum, oh sudah. Oke, nikmati di sana. Ya, rileks. Menyenangkan? Ya. Oke, pikiran rileks dan menyenangkan ini, Mbak Ratna silakan bawa pikiran rileks dan menyenangkan ini untuk kembali ke air yang bergenang. Bawa pikiran ini. Oke, bawa pikiran yang rileks dan tenang ini, lalu lihat air yang bergenang, bahwa air yang bergenang itu hanya air yang bergenang, bahwa air yang bergenang itu bisa kita atasi, kita cukup tenang dan rileks, kita bisa mencari solusi untuk menghadapi air yang bergenang tersebut. Oke, air yang bergenang sudah muncul dan relaksasinya tetap dibawa. Oke, air bergenang sudah muncul? Yes, gimana rasanya? Lebih rileks, lebih tenang? Iya. Oke, betul? Ya. Bisa? Ya, ekspresinya? Betul? Iya. Selesai? Ya. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, gitu. Terima kasih. Kita sendiri terjebak dengan memori kita. Tugas guru seperti saya tadi mengantar ke Mbak Ratna
untuk ya menggunakan pikiran lain, melihat masalah yang sama. Paham? Pikiran lain melihat masalah yang sama, lalu disugesti bahwa masalah itu sudah berlalu satu, bahwa masalah itu cuman di situ. Tidak perlu diluaskan. Oke, kita boleh tanya Mbak Ratna. Mbak Ratna, betulkah Mbak Ratna menjadi lebih siap melihat air bergenang? Ya. Ya. Enggak. Ya. Iya. Bisa. Oke. Awalnya gimana? Takut. Betul ya? Dan ini bukan gaib. Tetapi guru mengiring lewat sugesti. Oke, ada pertanyaan? Maka sederhananya adalah sekali lagi masalah di kelas itu sangat tergantung siapa gurunya. Masalah anak sangat tergantung siapa orang tuanya. Cara kita berucap sangat-sangat mempengaruhi anak didik kita. Kalau Bapak Ibu pelajari yang saya sampaikan tadi, ingat pertama sekali deskripsi harus jelas. Jadi kalau ada anak menangis, pernah toh lihat anak nangis? Tugas kita itu bukan lagi begini, kenapa kamu nangis? Ceritain dong. Tambah nangis, betul enggak? Pernah gitu? Tambah nangis kan? Kenapa? Karena itu tugas berat bagi dia. Suruh cerita lagi, aku ini lagi menderita. Boya rasakan penderitaanku, maksudnya gitu. Maka kalau ada anak menangis, siapa namanya? Kesia. Kesia sedih. Hah? Nah kan jadi kalau ada anak nangis, tanyain. Lagi sedih? Gitu. Sedang kecewa? Marah? Kesel? Gitu, bukan tolong dong ceritain dari sejak kamu bangun tidur sampai sekarang. Kenapa kamu nangis? Waduh, penderitaan bagi dia. Tugas kita menggiring ke deskripsi. Kamu nangis karena kamu kecewa. Kamu nangis karena mainnya diambil. Oke, jadi kamu nangis karena mainan diambil. Pasti diam. Coba nanti kalau ada yang nangis, praktik begitu. Ini namanya deskripsi. Dengan cara kita ikut merasakan nangisnya dia. Jangan lagi buat pertanyaan yang sama yang dilakukan guru kita. Kenapa? Lalu ngomonglah berikutnya. Izinkan Bu Guru bantu kamu ya. Nah ini, izinkan. Izinkan Pak Guru bantu kamu ya. Dia enggak jawabnya gini. Oh enggak apa-apa, enggak mau. Ibu Guru mau bantu kok. Paksa tetap. Ya kan? Pasti dia bisa begini atau begini kan? Tapi kita bilang izinkan. Pasti dia diam. Karena pertanyaan kita tidak ada pilihan tidak. Sekali lagi. Izinkan Bu Guru bantu ya. Izinkan Pak Guru bantu ya. Nah oke. Mainannya yang mana? Jadi dia tunjuk. Nah ini sebenarnya kita ngajarin dia problem solving. Bukan lagi berkutat dengan emosi sesatnya itu. Nangis-nangis tok. Paham? Nah ini Bapak Ibu bisa nanti praktekin. Ya. Kalau di sini gak ada yang nangis lagi ya. Kita bikin yang nangis yuk. Anggi kita bikin nangis. Anggi bikin nangis. Anggi yang kecil sama yang ini dari tadi ketawa ya. Oke. Yang terakhir saya sampaikan di akhir saya praktekkan ke Mbak Ratna itu bukan sesuatu yang harus Bapak Ibu pelajar susah setengah mati. Dulu saya belajar 100 jam bayar 20 juta. 20 juta untungnya disumbang orang loh. Senangnya saya hidup tuh ya itu banyak sumbangan. Kalau kita jadi guru tuh senangnya gitu, banyak sumbangan. Saya beli rumah aja ada yang nyumbang. Nyumbangnya dalam arti bukan nyumbang uang, jadi dia minjemin uang tapi nggak ada bunga. Bayangin, kalau kita minjem bank ya 15 tahun ya teman-teman saya kasih tahu bocoran. Kalau kita minjem bank 15 tahun,
10 tahun itu bayar bunganya tok. 5 tahun baru bayar utangnya. Amsyong enggak? Jadi tahun ke-10 kita udah mengek-mengek, belum selesai utangnya. Tapi ini ada orang pinjemin saya uang, tapi nggak pakai bunga. Dan dia ngomongnya paling enak dengernya yang ini. Frank, lu mau bayar kapanpun kalau lu ada uang. Wah, tambah enak toh ya. Bilang aja nggak ada uang gitu toh. Nggak ada uang kok. Oh bagus, bohong. Tapi dia ngomong begitu. Kalau kamu ada uang, bayar aja. Gak usah terbebankan. Karena aku utangi kamu bukan untuk kamu lunasi langsung. Tanpa bunga lagi. Dulu saya mau ke luar negeri. Diajak sama dia. Yuk kita ke luar negeri, punya paspor belum? Belum, tak buatin. Berapa uangnya? Tak transfer ya? Dibuatin. Ya saya ngurus, tapi uangnya dibayar. Itu enaknya jadi guru. Kenapa? Coba saya pengusaha, nggak mungkin saya dikasih, enak aja kasih kamu. Gitu. Tapi karena kita jadi guru, menjadi ladang kebajikan banyak orang. Maka hari ini kita belajar supaya teknik sugesti dan komunikasi kita ini tepat. Maka sekali lagi, jangan gunakan cara lama, gunakan cara baru, yaitu ya gunakan hal-hal yang sugestif. Mulai dari menata ruangan, menata kebiasaan, sampai cara kita ngomong ke anak-anak kita, mulai pendekatan sugestif. Yang pertama tadi, deskripsi harus jelas. Hari ini mau belajar apa? Jelaskan dengan jelas. Oke? Yang kedua tadi kalau mau sugestif, izinkan. Kalimat pertama tadi, buat kontrak. Jangan sampai nggak ada kontrak. Izinkan ya Bapak Ibu jelaskan. Kalau diizinkan, please semua tenang. Ya, intonasi ini harus mengikuti pengertian atau arti bahasa. Kalau kita minta tenang, maka bahasanya tenang. Tenang ya, tenang. Tenang. Loh ini nggak tenang kok. Paham? Ya, harus menjiwai apa yang kita katakan. Kalau kita mau tegas, duduk. Alis, tangan, bahasa jelas, jangan duduk dong, duduk lah, ini nggak perintah. Ya kalau perintah, duduk. Ngerti kamu duduk? Ngerti nggak? Kamu mau lihat saya? Aduh, gitu. Ya, ekspresinya harus jelas. Jadi inilah teknik-teknik sederhana yang langsung tanpa teori. Saya kasih contoh ke Bapak Ibu supaya ada gambaran secara jelas. Nah, setelah ini kita akan tanya jawab sesi berikutnya. Sesi berikutnya saya harap Bapak Ibu kirimkan masalah ke forum ini dan kita selesaikan di forum sesi berikutnya setelah kita tidur siang. Makan siang. Oke, saya kembalikan acara ke pembawa acara. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Masih semangat? Ya, sesi selanjutnya kita istirahat makan siang.